Di luar sana ada yang mengklaim di mana tertulis bahwa gereja Roma itu didirikan oleh Santo Petrus. Ini catatan ini saudara-saudara, catatan Santo Irenaeus tahun 180 Masehi mengatakan bahwa gereja Roma, gereja Katolik yang di Roma itu didirikan oleh Santo Petrus dan Paulus. Bukan kata saya saudara-saudara, tetapi kata para penulis gereja-gereja awal. Salve, saudara-saudara. Video ini saya tujukan kepada saudaraku yang Katolik sebagai sharing informasi, dalam rangka memperteguh iman kita sebagai umat Katolik. Inilah Vox Veritatis, suara kebenaran. Saudara-saudara, saya tidak hendak mengajukan klaim bahwa gereja perdana adalah gereja Katolik, karena memang tidak ada yang perlu diklaim. Tetapi saudara-saudara, data-data sejarah yang ditulis oleh bapak-bapak gereja awal maupun para ahli sejarawan zaman modern adalah sesuatu yang harus diungkapkan dan harus disampaikan kepada publik, dalam hal ini terutama kepada saudara-saudara yang beragama Katolik, sehingga dengan demikian pengetahuan tentang gereja Katolik semakin luas di kalangan umat Katolik. Nah, itulah yang akan kita bahas pada kesempatan ini, saudara-saudara. Gereja perdana, gereja Katolik, sejarah dari gereja perdana sampai kepada gereja Katolik. Namun, saudara-saudara, seperti biasanya sebelum kita masuk pada pembahasan, terlebih dahulu kita akan melihat apa-apa saja yang akan kita bahas di dalam video ini. Yang pertama adalah gereja perdana berdiri, kapan dan di mana, gereja-gereja mana. Kemudian di pembahasan yang kedua adalah struktur dan suksesi apostolik gereja perdana. Kemudian di poin yang ketiga munculnya gereja Katolik. Kemudian poin yang keempat adalah peran gereja Roma atau gereja Katolik yang bermarkas di kota Roma pada waktu gereja perdana. Kemudian di poin yang terakhir, yang kelima adalah gereja Katolik pasca konsili Kalsedon. Di bagian A, bagaimana berdirinya gereja perdana, biasa juga disebut sebagai gereja-gereja awal atau dalam beberapa catatan juga disebut sebagai gereja purba. Adalah sebutan untuk komunitas umat Kristen awal pada masa-masa awal berdirinya gereja sejak kebangkitan Kristus hingga dia naik ke surga. Sampai pada awal abad keempat Masehi, yaitu dengan dikeluarkannya Edik Milano oleh Kekaisaran Romawi pada tahun 313. Namun ini saudara-saudara, beberapa catatan mengatakan bahwa ini adalah batas dari gereja awal 313. Tetapi beberapa sumber yang lain menyebutkan bahwa gereja perdana itu sampai pada konsili Kalsedon, yaitu tahun 451. Lalu kemudian kita lanjutkan pembahasan tentang berdirinya gereja perdana, yang mana saja. Di sini saya hanya menyebutkan 10 saja. Ada beberapa yang lain, misalnya 7 jemaat pertama, saya tidak sebutkan di sini. Saya hanya mewakili 10 gereja. Yang pertama adalah gereja di Yerusalem, tentu saja dia yang paling pertama. Didirikan sekitar tahun 30 sampai 33 Masehi, itu perkiraan. Pendirinya adalah Rasul Petrus dan Rasul Yohanes serta Rasul Yakobus. Kemudian di sini ada pemimpin penting, beberapa rasul di situ. Kemudian gereja perdana yang kedua adalah gereja di Antioquia, Suria. Didirikan sekitar tahun 40-41 Masehi. Kemudian gereja Roma, gereja di Roma berdiri sekitar tahun 49. Kemudian gereja di Efesus sekitar tahun 52-53. Gereja Korintus tahun 50-51. Kemudian gereja Filipi 49 sampai 50 Masehi, gereja di Tesalonika tahun 50 Masehi perkiraan. Kemudian gereja Galatia 47-48 dan kemudian gereja Alexandria 42 sampai 44 Masehi. Dengan berbagai macam pendiri di sini, kebanyakan para rasul, kemudian dilanjutkan oleh pemimpin gereja lokal, dan di sini ada urutan para pemimpin-pemimpin penting pada gereja-gereja perdana. Kita lanjutkan saudara-saudara. Di poin berikutnya adalah bagian B, struktur dan suksesi apostolik dari gereja perdana.
Bagian yang pertama adalah struktur gereja perdana. Struktur gereja perdana ini secara umum sebenarnya terdiri dari 3, tetapi di sini kita menyebutkan ada 4 karena ada juga para rasul pada waktu itu sebagai pemimpin yang tertinggi. Jadi poin yang pertama adalah rasul sebagai pemimpin tingkat tinggi, para saksi langsung dari kebangkitan Yesus. Tugas mereka adalah mengajar dan meletakkan dasar gereja, menulis kitab suci, dan menunjuk para penerus mereka. Kemudian struktur yang kedua adalah episkopos atau uskup, pemimpin komunitas lokal, bertanggung jawab atas pengajaran dan liturgi yang menjaga iman ortodoks, ajaran yang murni. Dipilih dan diangkat melalui penumpangan tangan. Kemudian di poin keempat, awalnya tidak ada pembatasan yang tegas antara uskup dan presbiter. Pembatasan itu akan menjadi lebih nyata ketika gereja mengalami perkembangan di mana sebuah kota-kota yang besar sudah mengalami banyak sekali pendirian gereja-gereja lokal, sehingga dibutuhkan ada satu pemimpin yang memimpin gereja-gereja lokal tersebut di bawah pimpinan para presbiter, pemimpin gereja lokal yang sifatnya lebih spesifik. Kemudian struktur yang ketiga adalah ada presbiter yang biasa disebut sebagai penatua atau dalam gereja modern disebut sebagai pastor atau imam. Mereka adalah pembantu uskup untuk mengajar, memimpin ibadah dan pelayanan pastoral. Kemudian di poin yang keempat, struktur yang keempat adalah diaken atau diakonos, adalah pembantu praktis tugas pelayanan sosial. Mereka ini tidak mempunyai wilayah tertentu, tidak mempunyai gereja tertentu, tetapi pada umumnya mengikuti pergerakan para rasul dalam rangka pelayanan sosial, misalnya persoalan-persoalan ekonomi, membantu masyarakat miskin, dan logistik gereja. Tidak memimpin ekaristi, tetapi melayani bidang sosial. Di sini ada 7 diakon yang diangkat pertama kalinya Stefanus dan kawan-kawan. Baik presbiter maupun diakon diangkat dengan penumpangan tangan. Lalu di sini saya sebutkan beberapa contoh suksesi apostoliknya. Penggantian Yudas Iskariot oleh Matias telah dilakukan oleh para rasul. Kemudian ada suksesi apostolik di gereja Yerusalem. Di sini Anda boleh ambil screenshot dan Anda telusuri sendiri. Ada suksesi apostolik gereja di Roma. Kemudian ada suksesi apostolik gereja Antioquia, gereja di Efesus, gereja di Alexandria. Saya hanya menyebutkan 6 saja sebagai contoh bahwa sejak gereja awal itu sudah ada yang namanya suksesi apostolik. Kemudian munculnya istilah Katolik. Pertama kali diperkenalkan oleh Santo Ignatius. Santo Ignatius adalah murid langsung dari Rasul Yohanes di dalam suratnya kepada jemaat di Smyrna. Dimanapun uskup muncul atau dimanapun uskup berada, biarlah jemaat ada di sana. Sebagaimana dimanapun Yesus Kristus berada, disitulah gereja Katolik. Surat kepada jemaat di Smyrna bab 8. Nah, saudara-saudara, kita pindah ke poin berikutnya, munculnya gereja Katolik tentang mengapa menggunakan istilah Katolik. Mengapa bukan istilah Ortodoks ataupun apapun namanya itu. Mengapa harus menggunakan istilah Katolik? Tentu saja ada alasannya. Yang pertama adalah untuk menegaskan kesatuan gereja sejati, karena pada waktu itu sudah mulai muncul aliran-aliran sesat. Jadi, Santo Ignatius menggunakan istilah Katolik untuk membedakan gereja sejati dari gereja-gereja sesat pada waktu itu. Ada aliran Gnostik, ada aliran Doketis, dan ada aliran Judaizer. Itulah yang berkembang pada waktu itu, sehingga Santo Ignatius merasa perlu ada istilah untuk membedakan gereja-gereja asli dan gereja-gereja yang palsu. Kemudian di poin yang kedua, apa tujuannya? Untuk menunjukkan gereja yang bersifat universal. Gereja yang mencakup semua, berarti universal, menyeluruh, lengkap, dan utuh. Santo Ignatius ingin menunjukkan bahwa gereja Yesus Kristus
bukan hanya bersifat lokal di Yerusalem, Antioquia, di Galatia, dan seterusnya, tetapi merupakan satu tubuh di seluruh dunia yang bersatu dalam iman, sakramen, dan kepemimpinan apostolik. Kemudian di poin yang ketiga, mengapa menggunakan istilah Katolik untuk menunjukkan gereja sebagai organisasi. Jadi sudah ada 3. Gereja Katolik adalah membedakan gereja yang sejati dengan gereja yang sesat pada waktu itu. Kemudian yang kedua, gereja Katolik untuk menunjukkan gereja yang universal, mencakup semua. Kemudian di poin yang ketiga, gereja Katolik adalah sebagai organisasi. Jadi gereja Katolik pada waktu itu juga dikenal sebagai suatu organisasi yang kelihatan, yang mempunyai struktur dan seterusnya. Contoh kutipan dari pengertian ini adalah, tanpa uskup tidak ada gereja. Surat kepada jemaat di Trales bab 3. Ini tulisan Santo Ignatius, saudara-saudara. Santo Ignatius selalu menekankan keterikatan umat kepada uskup, presbiter, dan diakon sebagai tanda gereja yang sejati. Jadi gereja-gereja pada waktu itu mempunyai struktur atau hierarki, yaitu uskup, presbiter, dan diakon. Maka istilah gereja Katolik juga merujuk pada struktur hierarkis dan kesatuan organisasi dari seluruh gereja-gereja yang ada di dunia di bawah kepemimpinan uskup, presbiter, dan diakon, bukan sekedar sebagai semangat kebersamaan. Lalu kemudian yang berikut, saudara-saudara, munculnya istilah gereja Roma atau gereja Katolik yang bermarkas di Roma. Bagaimana pula hubungannya dengan gereja perdana? Petrus memimpin gereja Katolik yang berada di Roma. Kepemimpinan Santo Petrus berawal dari Yerusalem, kemudian pindah ke Antioquia, dan pada akhirnya pindah lagi ke Roma. Dan kepindahan Petrus ke Roma inilah yang menjadi cikal bakal dari gereja Katolik yang kita sebut seperti gereja Katolik yang ada pada saat ini. Petrus datang ke Roma diperkirakan sekitar tahun 60-64 Masehi. Kemudian di poin yang kedua, Petrus memimpin komunitas Kristen dan menjadi uskup di Roma. Menurut tradisi gereja Katolik, memang tidak ada catatan bahwa Petrus itu secara sah, berdasarkan hitam di atas putih, memimpin gereja di Roma dan menjadi uskup di sana. Tetapi tradisi Katolik mengatakan bahwa Santo Petrus itu berada di Roma dan menjadi uskup pertama di Roma, dan itu diyakini oleh gereja Katolik sampai pada saat ini. Santo Petrus wafat sebagai martir di Roma menurut tradisi, disalibkan secara terbalik di kota Roma. Lalu kita masuk pada uraian peran gereja Katolik yang bermarkas di Roma, dalam hal ini kepemimpinan Santo Petrus di kota Roma, di gereja Katolik yang bermarkas di kota Roma. Di sini ada berbagai catatan bagaimana Santo Petrus memimpin gereja Katolik yang berada di kota Roma. Yang pertama adalah tulisan Santo Clemens dari Roma, tahun 96 Masehi. Dalam surat kepada jemaat di Korintus, ia menyebut kemartiran Petrus dan Paulus di Roma, yang menyeratkan bahwa Petrus memiliki otoritas di gereja yang bermarkas di kota Roma. Kemudian tulisan yang kedua adalah tulisan Santo Ignatius dari Antioquia, tahun 107 Masehi kurang lebih, menyebut gereja Roma sebagai yang memimpin dalam kasih. Ini mengacu bahwa peran Petrus sebagai pemimpin bagi gereja Katolik yang berada di kota Roma. Kemudian di poin berikutnya ada Irenaeus dari Lyon. Irenaeus itu adalah muridnya Polikarpus. Polikarpus muridnya Santo Yohanes, Rasul Yohanes. Kalau Santo Ignatius itu murid langsungnya dari Rasul Yohanes. Tulisan Irenaeus kurang lebih tahun 180 Masehi. Petrus dan Paulus mewartakan Injil di Roma dan mendirikan gereja di sana. Petrus menyerahkan jabatan kepada Linus. Itulah sebabnya saudara-saudara, di dalam gereja Katolik yang menjadi paus yang kedua itu adalah Paus Linus, karena berdasarkan catatan Irenaeus ini bahwa Petrus menyerahkan jabatannya sebagai paus pertama kepada Linus. Dalam hal ini dicatat dalam Adversus Heresis 3.3.
Kemudian ada lagi catatan dari Eusebius dari Kaisaria tahun 325 Masehi. Ini sekitar Konsili Nikea. Dalam catatan Ecclesiastical History, Eusebius menyebut Petrus sebagai pemimpin gereja Roma atau pemimpin gereja Katolik yang berada di Roma. Eusebius ini menyusun suksesi uskup dari Petrus ke Linus, Linus ke Anakletus, dan seterusnya. Terdapat di dalam catatan Eusebius History of the Church. Kemudian catatan yang terakhir tentang kepemimpinan Petrus di Roma adalah catatan Tertullianus pada kurang lebih tahun 200 Masehi menyatakan di Roma Petrus membaptis. Kalau Petrus membaptis di Roma berarti dia pernah di Roma. Maka masuk akal apabila dikatakan Petrus berada di Roma dan wafat di sana sebagai martir dan kemudian diakui oleh Gereja Katolik sebagai paus pertama di kota Roma. Mengapa lagi dikatakan bahwa gereja yang berada di Roma ini, peran gereja Katolik yang berada di kota Roma ini begitu dominan? Karena di poin yang kedua ini, otoritas gereja Katolik diakui oleh gereja perdana. Nah, saudara-saudara, di sini sudah mulai muncul cikal bakal gereja Katolik yang berada di Roma yang menjadi pemimpin gereja-gereja Katolik yang ada di gereja perdana pada waktu itu. Poin yang pertama, surat Paus Clemens tahun 96 Masehi kepada jemaat di Korintus, salah satu dokumen Kristen tertua dalam Perjanjian Baru. Ketika jemaat di Korintus berselisih, bukan uskup lokal tapi paus di Roma yang menyurati mereka untuk menyelesaikan masalah. Kemudian di poin yang kedua, Santo Ignatius dari Antioquia tahun 107 juga mengakui adanya pengaruh gereja Katolik di Roma terhadap gereja-gereja perdana. Dalam suratnya kepada jemaat di Roma, ia menyebut gereja Roma sebagai yang memimpin dalam kasih. Jadi gereja Roma dianggap sebagai pemimpin gereja-gereja perdana pada waktu itu. Kemudian kita lanjutkan pada poin yang ketiga. Penulis yang ketiga adalah Santo Irenaeus sekitar tahun 180 Masehi. Demi pentingnya gereja Roma yang didirikan oleh Petrus dan Paulus, semua gereja lain harus selaras dengannya. Jadi saudara-saudara, di luar sana ada yang mengklaim di mana tertulis bahwa gereja Roma itu didirikan oleh Santo Petrus. Ini catatan ini saudara-saudara, catatan Santo Irenaeus tahun 180 Masehi mengatakan bahwa gereja Roma, gereja Katolik yang di Roma itu didirikan oleh Santo Petrus dan Paulus. Bukan kata saya saudara-saudara, tetapi kata para penulis gereja-gereja awal. Adversus Hereses 332. Kemudian catatan sejarah yang keempat dari bapak-bapak gereja awal adalah catatan Tertullian. Ini tidak ada tahunnya tetapi disebutkan di sini abad kedua Masehi. Kalau abad kedua berarti tahun 100, di atas tahun 100. Tertullian menulis, "Pergilah ke Roma, di mana para martir Petrus dan Paulus telah menyucikan tempat itu." Telah menyucikan tempat itu berarti bahwa Petrus berada di kota Roma. Menyucikan dalam hal ini berarti Petrus mempunyai otoritas. Otoritasnya apa? Adalah menyucikan tempat itu atau kota Roma sebagai tempat berkembangnya gereja Katolik pada waktu itu. Lalu kemudian tentang peran gereja Katolik di Roma, pengaruhnya kepada gereja-gereja perdana, kita masuk pada poin yang ketiga. Konsili Ekumenis mengakui peran atau pengaruh gereja Roma terhadap gereja-gereja perdana. Yang pertama di sini adalah Konsili Nikea. Pada Konsili Nikea tahun 325, teks kanon nomor 6 Konsili Nikea mengatakan, "Biarlah kebiasaan lama tetap berlaku di Mesir, Libya, dan Pentapolis, yakni bahwa Uskup Alexandria memiliki yurisdiksi atas semuanya itu, sebab hal yang serupa lazim dilakukan oleh Uskup Roma." Apa makna dari teks kanon nomor 6 ini? Adalah memberikan keputusan bahwa berikan juga kuasa kepada Uskup Alexandria atas wilayah-wilayah yang ada di Libya dan Pentapolis misalnya, karena
Hal-hal itu sudah dilakukan sebelumnya oleh uskup Roma. Ini berarti bahwa sebelum konsili Nikea, gereja-gereja perdana itu sudah berada di bawah koordinasi uskup yang berada di Roma. Berdasarkan catatan ini, saudara-saudara. Kemudian, masih konsili Nikea tahun 325. Kanon 6 mengakui bahwa Roma sudah memiliki otoritas yurisdiksi yang luas sebelumnya. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Maka status istimewa kota Roma, gereja Katolik yang berada di Roma, bukan hasil konsili, tetapi realitas sejarah yang kemudian diakui oleh konsili, bahwa gereja Katolik yang berada di kota Roma, yang dipimpin oleh Santo Petrus, adalah sebagai pemimpin gereja-gereja Katolik atau gereja-gereja Katolik perdana pada waktu itu. Itu adalah hasil konsili Nikea. Poin yang keempat, Uskup Alexandria memiliki yurisdiksi atas beberapa wilayah. Jadi, Uskup Alexandria ini diberikan kuasa atas beberapa wilayah, sebagaimana yang sudah menjadi kebiasaan bagi Uskup Gereja Roma. Poin yang kelima, otoritas Gereja Roma dijadikan acuan standar, menunjukkan bahwa otoritas gereja Katolik yang di Roma sudah ada lebih dahulu sebelum diakui secara universal di dalam konsili Nikea. Jadi, pengaruh atau peran gereja Katolik yang berada di kota Roma di bawah pimpinan Santo Petrus itu sudah ada sebelumnya, bahkan kemudian diteguhkan oleh konsili Nisea pada tahun 325. Kemudian selanjutnya konsili Konstantinopel yang pertama tahun 381 juga mengakui peran dan pengaruh gereja Katolik yang berada di kota Roma terhadap gereja-gereja perdana. 1. Kanon 3 menyebutkan Uskup Konstantinopel memiliki kehormatan kedua setelah Uskup Roma. Cermati baik-baik ini, saudara-saudara. Uskup Konstantinopel memiliki kehormatan kedua setelah Uskup Roma. Artinya pada waktu itu, ketika konsili ini terjadi, diakui bahwa Uskup Roma adalah memiliki kehormatan atau kedudukan yang tertinggi di atas uskup-uskup yang lain, terutama yang disebutkan di sini yaitu Uskup Konstantinopel. Poin yang kedua, ini berarti Gereja Katolik di Roma adalah yang pertama dalam kehormatan. Yang pertama dalam kehormatan, atau yang dengan kata lain, yang pertama dalam otoritas atau yang pertama di dalam kekuasaan. Bahkan dibandingkan dengan Konstantinopel yang pada waktu itu adalah ibu kota Kekaisaran Romawi. Kemudian kita pindah ke konsili yang terakhir yang menunjukkan dan yang mengakui bahwa peran dan pengaruh gereja Katolik di Roma terhadap gereja perdana itu adalah sesuatu yang sah. Konsili Chalcedon tahun 451 diinisiasi oleh Kaisar Marcianus pada kanon nomor 28. Mengikuti segala keputusan para bapak gereja, bla 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 dan seterusnya, gereja tersuci Konstantinopel adalah gereja Roma baru. Jadi pengakuan ini dikatakan bahwa gereja Konstantinopel adalah gereja Roma baru, dalam hal ini gereja Katolik yang baru, dalam hal kekuasaan. Karena gereja Roma yang lama itu adalah yang berkedudukan di kota Roma. Karena ia adalah kota kekaisaran dan para uskup tersebut didorong oleh pertimbangan yang sama memberikan hak istimewa yang setara kepada tahta Roma baru. Jadi maksudnya keputusan ini juga memberikan hak istimewa kepada gereja tersuci yang ada di Konstantinopel yang kemudian disebut sebagai tahta Roma baru. Setelah pembacaan surat kepada Paus Leo, seluruh majelis berseru, inilah iman para bapa, inilah iman para rasul. Petrus telah berbicara melalui mulut Leo. Semua yang percaya dengan cara ini adalah ortodoks atau ajaran yang murni. Terkutuklah mereka yang tidak percaya. Catatan tentang ini ditulis dalam Acta Conciliorum Oecumenicorum atau ACO, kumpulan akta resmi Concili Ocumenis. Nah, tadi saya mengatakan Paus Leo menolak sebenarnya ini karena Paus Leo mengatakan bahwa
kekuasaan oleh Paus Leo itu tidak harus diberikan oleh kaisar, karena kekuasaan atau kuasa yang dimiliki oleh Paus Leo itu berasal langsung dari Santo Petrus yang kemudian diteruskan kepada paus-paus sesudahnya. Jadi menurut Paus Leo, pemberian kuasa oleh konsili ini sebenarnya tidak diperlukan, karena Paus Leo sudah mendapat sebelumnya sebagai tradisi apostolik dari Santo Petrus sampai pada penerus-penerusnya. Kemudian kita pindah ke bagian E, perkembangan gereja Katolik pasca Konsili Kalsedon. Nah, saudara-saudara, di dalam Konsili Kalsedon itu ada satu keputusan yang bersifat teologis, yaitu Yesus memiliki dua kodrat, ilahi dan manusiawi, berada di dalam satu pribadi, tidak bercampur dan tidak dapat terpisahkan. Keputusan teologis Kalsedon inilah yang kemudian ditolak oleh sebagian peserta pada waktu itu. Dan kemudian pada waktu itu terbentuklah Gereja Ortodoks Koptik, dan kemudian ada Ortodoks Syria yang memisahkan diri dari Gereja Katolik yang ada di Roma dan Gereja Ortodoks Kalsedonia. Karena di dalam Kalsedonia ini tergabung beberapa gereja-gereja lain yang mendukung Konsili Kalsedonia. Perkembangan selanjutnya adalah terjadinya skisma Barat dan Timur. Ini adalah biasa disebut sebagai Great Schisma atau skisma yang paling besar di dalam perkembangan gereja-gereja Katolik. Skisma Timur Barat atau Barat Timur tahun 1954. Sebenarnya perpecahannya lebih pada otoritas sebenarnya. Perebutan kekuasaan. Walaupun di situ ada yang bersifat teologis, tetapi sebenarnya yang paling dominan adalah persoalan tentang otoritas paus yang berkedudukan di kota Roma. Kemudian ada persoalan politik, ada persoalan budaya. Terutama juga di dalam hal ini tentang terlalu dominannya penggunaan bahasa Latin di dalam ritus-ritus liturgi Latin. Karena untuk gereja-gereja timur ini mereka juga punya bahasa sendiri yang mereka gunakan di dalam proses peribadatan. Ketegangan ini memuncak saat utusan Paus Leo ke-9 mengekskomunikasi Patriark Mikhail Kerularios di Konstantinopel. Skisma ini melahirkan dua tradisi besar, Katolik di Roma dan Ortodoks di Timur. Sebenarnya saudara-saudara, yang Ortodoks Timur ini juga tetap Katolik, tetapi hanya saja mereka tidak ingin menggunakan istilah Katolik karena mereka mengatakan kami sudah Katolik, jadi tidak perlu lagi menggunakan istilah Katolik. Sementara gereja yang berkedudukan di kota Roma, gereja Katolik yang berkedudukan di kota Roma tetap menggunakan nama Gereja Katolik. Yang ketiga, skisma Barat. Jadi, itulah saudara-saudara perkembangan gereja Katolik dari awal sampai sekarang. Jadi, saya tidak alergi untuk mengatakan bahwa ternyata juga gereja Katolik yang ada sekarang ini mengalami pasang surut, mengalami tantangan-tantangan yang harus dihadapi dan yang harus diselesaikan pada waktunya. Yang pertama, skisma Barat 1387-1417, krisis besar dalam gereja Katolik ketika 2, bahkan 3 orang mengklaim sebagai paus secara bersamaan. Jadi sebenarnya begini saudara-saudara, ketika sebelum terjadi skisma ini, di kota Roma itu terjadi kekacauan politik. Maka uskup yang berada atau paus yang berada di Roma merasakan bahwa keadaan di kota Roma itu tidak nyaman bagi perkembangan gereja Katolik. Karena termasuk kekacauan pada waktu itu, ada penyerangan-penyerangan terhadap orang-orang di gereja Katolik. Paus mengambil kesimpulan bahwa kota Roma tidak aman pada waktu itu. Maka dipindahkanlah kedudukan Paus itu ke negara Prancis, yang dalam hal ini disebut sebagai Avignon. Jadi pada waktu itu kepausan berada di kota atau di negara Prancis. Nah, akan tetapi saudara-saudara, dalam perkembangan selanjutnya, gereja Katolik menganggap bahwa penguasa Prancis itu terlalu ditakutkan, terlalu dominan terhadap kekuasaan para paus, sehingga ditakutkan terlalu mempengaruhi, terlalu banyak campur dalam urusan-urusan gereja Katolik Roma. Maka pada waktu itu Paus Gregorius ke-11 yang berkedudukan di Prancis pada waktu itu, kemudian kembalilah dia ke Roma.
Tetapi di 1 tahun berikutnya Paus Gregorius ini wafat. Kemudian setelah wafatnya Paus Gregorius ini terjadilah permasalahan di dalam gereja Katolik. Para kardinal di Kepausan Roma memilih Paus Urbanus ke-6 sebagai paus di Roma. Tetapi para kardinal di negara Prancis yang baru saja ditinggalkan oleh Paus Gregorius itu juga bertahan bahwa kepausan itu adanya di Avignon, Prancis. Maka mereka tidak mau menerima apa keputusan Roma. Maka sebagai imbalannya saudara-saudara, para kardinal di kota Avignon ini, di Prancis ini juga memilih paus yang baru sebagai tandingan, yaitulah Paus Clemens ke-7 di kota Avignon. Hal ini membuat umat Katolik menjadi bingung. Yang mana yang mau diikuti sebagai kepausan yang sah, ajaran yang mana yang mau diikuti, sehingga umat Katolik pada waktu itu mengalami kebingungan. Skisma ini pada akhirnya diselesaikan di dalam Konsili Konstan 1414 sampai 1418. Kemudian memilih Paus Martinus yang kelima sebagai paus tunggal yang sah dan berkedudukan di kota Roma. Jadi saudara-saudara, bukan perjalanan yang mulus gereja Katolik. Banyak tantangan yang pernah dialami. Termasuk ini yang berat ini adalah salah satunya adalah ini. Tetapi sesuai dengan sabda Yesus bahwa maut tidak akan mengalahkan gerejanya, akhirnya persoalan polemik di dalam kepausan ini dapat diselesaikan melalui Konsili Konstan yang pada akhirnya memilih satu uskup yang kemudian kembalilah ke kota Roma. Kemudian perkembangan selanjutnya terjadinya Reformasi Protestan. Reformasi Protestan ini terjadi dari gereja Katolik yang berkedudukan di kota Roma. Reformasi Protestan dimulai pada tahun 1517 oleh Martin Luther, menentang penjualan indulgensi dan praktik gereja yang dianggap korup. Poin yang kedua, Martin Luther menekankan pada iman saja dan Alkitab sebagai sumber utama otoritas gereja atau sola scriptura. Sementara ajaran Katolik pada waktu itu keselamatan itu ada dalam iman lalu kemudian dilanjutkan dengan perbuatan. Tapi ajaran Martin Luther iman saja. Lalu kemudian perbedaan yang kedua adalah sola scriptura. Di dalam gereja pada waktu itu, gereja Katolik yang menjadi sumber ajaran iman adalah Alkitab, kemudian ada magisterium otoritas, kemudian ada juga tradisi suci. Dua hal yang terakhir ini kemudian ditolak oleh Martin Luther. Maka terjadilah reformasi gereja pada waktu itu. Ajaran Luther ini kemudian diikuti oleh reformator Eropa yang lain. Ada Zwingli, kemudian ada juga John Calvin, kemudian mendirikan gereja-gereja berikutnya. Reformasi menentang otoritas Paus memunculkan perang 30 tahun yang terjadi di sebagian negara-negara Eropa. Tentang hal ini, saudara-saudara, perang 30 tahun ini boleh kita bahas pada kesempatan yang lain. Kemudian perkembangan pasca Konsili Chalcedon yang berikutnya, poin yang kelima. Pelaksanaan Konsili Trente. Kanon 9, Kanon 24, dan Kanon 30 dari Konsili Trente secara keseluruhan menanggapi ajaran yang berkembang di kalangan Reformasi Protestan, dan kemudian gereja Katolik itu mengutuk banyak doktrin yang dianggap sebagai sesat sambil mengklarifikasi bahwa ajaran gereja Katolik adalah ajaran yang benar dan ajaran hasil reformasi itu adalah tidak benar. Itu adalah keputusan Konsili Trente, bukan kata saya, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, kita pindah ke bagian yang terakhir tentang nama resmi gereja Katolik. Saudara-saudara, sering kita mendengar tentang nama Gereja Katolik Roma. Apakah Gereja Katolik Roma itu adalah nama resmi? Bukan. Gereja Katolik Roma bukanlah nama asli Gereja Katolik. Namanya adalah Gereja Katolik. Tapi, kalaupun kita mendengar penggunaan istilah Gereja Katolik Roma, itu hanyalah untuk membedakan gereja-gereja Katolik yang berada di Roma dan gereja-gereja Katolik yang berada di negara lain seperti di Syria, di Irak, dan seterusnya. Jadi, di sini ada beberapa poin tentang penggunaan nama Gereja Katolik.
Jadi di sini ada beberapa hal yang harus saya sampaikan dan saya harus jelaskan. Satu, nama resmi adalah Gereja Katolik, bukan Gereja Katolik Roma, bukan juga Gereja Roma. Yang kedua, konstitusi dogmatis tentang gereja, Lumen Gentium, dari Konsili Vatikan kedua, gereja disebutkan dengan sangat jelas sebagai Gereja Katolik. Jadi Konsili Vatikan menyebutkan gereja ini, gereja Katolik yang saat sekarang ini berkembang, sebagai Gereja Katolik atau dalam bahasa Latin, Ecclesia Catholica. Kemudian di poin yang ketiga, di dalam kitab hukum kanonik, kanon nomor 24 juga menyebutkan gereja Katolik, bukan gereja Katolik Roma. Tetapi kalau misalnya soal objeknya, kalau kita mengatakan gereja Katolik Roma dan gereja Katolik, berarti merujuk pada objek yang sama, yaitu gereja Katolik yang berada di kota Roma. Katekismus Gereja Katolik selalu menyebutkan secara jelas tentang nama gereja Katolik, bukan gereja Roma dan bukan gereja Katolik Roma, sebagai satu-satunya gereja yang didirikan oleh Kristus. Kemudian poin yang kelima, Paus Fransiskus selalu menyebutkan gereja Katolik atau gereja yang universal, bukan gereja Roma, bukan pula gereja Katolik Roma. Misalnya di dalam surat apostoliknya, Bapak Paus Fransiskus menyebutkan gereja sebagai gereja Katolik yang bersatu dalam kesatuan dengan Paus yang berkedudukan di kota Roma. Kemudian di poin yang terakhir, istilah Katolik Roma lebih sering digunakan dalam konteks tidak resmi untuk membedakan dari gereja-gereja Katolik yang berada di berbagai wilayah di dunia ini. Nah, saudara-saudara, kita sampai pada penghujung video ini. Seperti biasanya, agar pembicaraan kita ini tidak seperti omong-omong di warung pinggir jalan, di warung kopi, maka ini adalah sumber-sumber yang kita gunakan di dalam video ini. Saya persilakan kepada Anda, silakan diambil screenshotnya dan silakan Anda telusuri sendiri bagaimana pengaruh gereja Katolik yang berkedudukan di kota Roma sehingga terbentuklah gereja-gereja Katolik seperti yang ada pada saat sekarang ini. Nah, saudara-saudara, dengan demikian berakhirlah pembahasan kita pada kesempatan hari ini. Di dalam video ini, kalau ada hal yang ingin ditanyakan, silakan ditulis di kolom komentar. Semoga umat Katolik ada mendapatkan pengetahuan yang baru dari sumber-sumber yang saya jelaskan tadi. Sampai jumpa pada video berikutnya. Salam sehat dan semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.